Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada hari ini. Kita telah tiba pada penghujung bulan Juni 2022 hari ini, dan tentunya itu adalah karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Dan sesaat kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Yeremia 30 ayat 20, dikatakan demikian. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Pengalaman bangsa Israel dihukum Allah karena tidak taat pada perintah. Allah mengizinkan mereka masuk dalam pembuangan dengan tujuan agar umatnya sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Namun Allah akan memulihkan keadaan mereka kelak. Nats ini adalah janji Tuhan tentang pemulihan umat Israel. Kota Yerusalem yang telah dihancurkan akan dibangun kembali, dan penduduknya akan menjadi senang dan makmur seperti dahulu kala. Itulah kasih dan keadilan Tuhan. Saudara-saudari, Allah mengizinkan kita hidup itu karena kasih-Nya. Allah juga mendisiplinkan anak-anaknya yang melakukan kesalahan. Itu karena Allah adil. Singkatnya, Allah mengasihi umatnya yang setia, juga menghukum umatnya yang bersalah. Hukuman bagi umat yang bersalah adalah bentuk kasih Allah. Maka tujuan Allah membiarkan umatnya terbuang bukan untuk melenyapkan, justru agar umat sadar bahwa dia berdosa, kemudian dia kembali ke jalan Tuhan. Allah tetap menunjukkan kemurahannya bagi umat yang bertobat. Sebagaimana halnya, orang tua mana yang tidak menegur bahkan menghukum anaknya jika melakukan kesalahan? Orang tua yang baik pasti akan mengingatkan, pasti akan menegur, bahkan akan menghukum dengan memberi ganjaran. Namun, apakah tujuan ganjaran itu untuk mematikan atau melenyapkan anak itu? Tentu bukan. Justru orang tua ingin anaknya sadar akan kelalaiannya dan agar dia taat pada nasihat dan petunjuk yang sudah ada. Apakah orang tua tetap mengasihi anak yang mendapatkan hukuman itu? Ya, tentu. Bahkan di saat anak bersalah pun orang tua mengasihinya. Terlebih lagi jika anaknya berubah, maka orang tua bersukacita, bahkan semakin menunjukkan rasa cinta kasih, rasa cintanya kepada anaknya. Demikianlah Tuhan Allah sungguh-sungguh mengasihi manusia, walaupun telah melakukan banyak dosa, namun Allah menantikan pertobatannya. Oleh karena itu saudara-saudari, sadarilah sekarang bahwa Allah peduli dan sungguh mengasihimu. Dan kemudian jangan pernah merasa bahwa Tuhan tidak sayang padamu. Tetapi ingatlah, Tuhan sedang merancang sesuatu yang baik untukmu. Maka jalanilah hidup dengan penuh harapan, dan Tuhan akan bertindak memulihkanmu, dan Tuhan akan bertindak juga kepada orang-orang yang menindas umatnya. Amin. Ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau mengasihi kami. Di saat kami Engkau berikan ganjaran, itu bukan maksud untuk melenyapkan, tetapi agar kami kembali sadar dan kembali ke jalan Tuhan. Oleh karenanya itu adalah kasih setia Tuhan. Maka bimbinglah kami untuk tetap percaya akan pemulihan yang akan Tuhan berikan bagi kami, sebagaimana hidup yang Engkau kehendaki
Demikianlah tentunya akan kami lakukan sebagai umat percaya, dan Tuhan akan memulihkan kami menjadi umat kesayangan-Mu, karena Engkau mengampuni dosa dan kesalahan kami. Hari ini dalam melanjutkan aktivitas kami percaya Tuhan akan menolong kami, dan juga bersama-sama dengan Tuhan kami akan boleh melakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Berilah kekuatan kepada kami, dan juga berilah hati untuk berbuat baik dalam segala hal yang boleh kami lakukan hari ini, dan tegurlah kami saat kami melakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni dosa kami karena Kristus Yesus. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salom Amang Inang, Pendeta HKBP Kramat Jati, Penatua, Kategorial, Naposo Pulung, Sekolah Minggu, dan semua jemaat HKBP Kramat Jati yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera dan salam sehat. Dan kiranya kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini, izinkan saya memperkenalkan diri Elisa Nenggolan sebagai Sekretaris Panitia Tahun Kesehatian 2022 HKBP Kramat Jati. Orientasi pelayanan HKBP tahun 2022 dengan memiliki tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan, Filipi 2 ayat 2. Akan mewujudkannya dalam satu program, yaitu Tahun Kesehatian, yang bersama-sama memiliki kesehatian, sepikir sebagai suatu kesatuan yang tetap berporos hanya kepada Yesus Kristus. HKBP Kramat Jati tentu ikut serta dalam mensukseskan Tahun Kesehatian ini dengan tetap berlandaskan pada tritugas panggilan pelayanan HKBP yang merupakan wujud Tahun Kesehatian HKBP Kramat Jati hadir dalam program Tahun Kesehatian dan akan melaksanakan 10 program, dan kami mengundang partisipasi dan kontribusi seluruh jemaat HKBP Kramat Jati di dalam mensukseskan terlaksananya program Tahun Kesehatian ini. Besar harapan kami, semua program dapat berjalan dengan damai, hikmat, dan penuh sukacita. Terima kasih atas perhatian dan dukungannya. Semoga kita semua selalu dalam tuntunan tangan Tuhan. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan berkati. Salam.
Tuhan.